akan terus mengalir pada saat dimana ketika kita nanti sudah kembali kepada Allah. Karena ilmu itu adalah salah satu dari amal yang bersifat jariyah. Ketika kita mendapatkan ilmu itu, maka kemudian kita amalkan, kita sampaikan kepada yang lain, sehingga ini semuanya menjadi kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya insyaallah. Baik, waktu yang tidak panjang ini insyaallah kita akan manfaatkan sebagaimana tema yang sampai kepada kami. Namun saya akan awali terlebih dahulu itu dengan satu nasihat dari seorang ulama itu begini. Amal itu kan ada 3. Pertama, ada amalan yang bersifat badaniyah, ada amalan yang bersifat maliyah, dan amalan yang bersifat qalbiyah. Sepertinya jenengan sudah pernah dapatkan ini, gitu ya. Amalan badaniyah adalah amalan yang manfaatnya untuk diri kita langsung, tapi pahalanya akan terputus kalau kita sudah tidak lagi mampu beramal. Itulah amalan yang bersifat badaniyah. Contohnya salat, puasa, haji, umroh. Itu. Yang kedua, ada amalan itu bersifat maliyah. Maliyah itu amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Jadi manfaatnya untuk orang lain, bukan untuk kita, untuk orang lain. Tapi pahalanya akan terus ngalir kepada kita walaupun kita sudah tidak lagi mampu untuk beramal. Gitu kan. Manfaatnya untuk orang lain, tapi pahalanya ngalir terus walaupun kita sudah tidak lagi mampu beramal. Jadi kebalikan dari badaniyah tadi itu. Gitu kan. Nah, contohnya zakat, infak, sedekah, wakaf, itu amalan yang bersifat maliyah. Nah, yang ketiga ada amalan yang bersifat qalbiyah, yaitu amalan hati. Amalan hati ini, gitu kan, bisa jadi menjadi tolak ukur diterima atau tidak diterimanya amalan yang bersifat badaniyah ataupun maliyah, gitu kan. Karena orang ketika dia beramal, dia beramal nih, baik amalan badaniyah, haji, umroh dan macam-macamnya, tapi hatinya rusak. Lah apa? Saya haji pengen disebut Pak Kaji. Begitu pulang haji orang disebut Pak Kaji, ngamuk-ngamuk. Lah apa? Kajiku ki larang. Ya repot kalau begitu. Gitu. Kemudian awake dhewe sedekah, begitu sedekah, lah kok gak ditulis jenengku ki sing dhuwur dhewe to. Lah aku ki akeh dhewe kan itu kan ya. Ya mohon maaf itu gitu kan, maka hatinya rusak tuh kan ya. Nah kalau kemudian amalan hati itu rusak, maka bisa jadi mengakibatkan amalan yang tadinya itu amalan yang bersifat badaniyah maupun maliyah itu menjadi rusak hanya karena amalan qalbiyah, amalan hati gitu ya. Karena rusak tadi itu hati yang rusak gitu kan. Makanya tidak heran kalau seorang ulama itu juga memberikan nasihat menarik sekali gitu kan. Sebaik dan sehebat apapun amalan-amalan kita, tapi kalau hati kita itu tidak kita jaga, tidak kita tata, maka ya akan menjadikan rusaknya semua amalan-amalan yang lainnya. Fisik kita bisa jadi bagus, ya kan? Fisik kita bisa jadi bagus, tapi ketika hati itu rusak, jelek, maka yang bagusnya fisik itu akan bagusnya fisik itu hanya karena hati yang jelek menjadi jeleklah fisik itu, gitu kan. Makanya Mbah Yai Rozi itu pernah ngendika begini, gitu kan. Ada 3 golongan wong sing kecele, gitu kan. Siji wong sing pengen mulya tapi dheweke iki nduduh-nduduhne kemuliaane. Loro uang sing pengen hebat, gitu kan. Orang yang kuat, tapi dia itu justru menunjukkan kekuatannya dengan cara melemahkan orang lain. Nah, yang ketiga, orang pengen sugih, gitu ya, pengen kaya, tapi dheweke iki mau ki pelit. Gitu. Nah, iki wong sing kecewa loh. Kecewanya bagaimana? Pertama begini.
Wong pengen mulia, tapi dengan menunjukkan kemuliaannya, justru dia tidak akan pernah menjadi mulia. Contoh nih, mungkin di antara kita, di antara jenengan deh, kalau saya enggak masalahnya, yang punya darah biru. Jadi nek di tes ngono kae darahnya ora abang, biru. Ada yang punya darah biru, mbuh gelare apa? Mbuh Kanjeng Raden Ayu apa mbuh Kanjeng Raden Ganteng, aku ya gak ngerti gitu ya. Oh, ono saja. Umpama begitu. Lah begitu kenalan namanya siapa? Oh, nama saya Joko. Nama saya itu Raden Kanjeng Tumenggung. Dowo gitu kan. Itu belum gelarnya disebut tapi begitu. Ben orang lain tahu siapa saya kan gitu kan. Nenggon ati sing di apa nenggon ati sing kenalanmu aku ra takok. Lo kan nggak takok gelarnya, kan bertakok jenenge sapa kan begitu. Apakah dengan menunjukkan oh kalau saya itu golongan darah biru, kalau saya itu orang sana, saya itu orang yang punya ini punya itu, gelar saya ini itu akan menjadikan kita itu tambah mulia? Enggak, malah orang lain akan mengatakan wong sombong pamer. Kira-kira wong iki dadi apik apa elek? Elek. Begitu. Jadi orang yang pengen mulia tapi kok menunjukkan kemuliaannya, malah justru dia orang yang kecewa, alias apa? Bukannya menjadi mulia, tapi sebaliknya akan justru menjadi hina. Di mata manusia aja hina, apalagi di mata Allah. Begitu. Yang kedua, orang yang hebat itu siapa? Kata Mbak Yerosi. Orang yang hebat, orang yang kuat itu bukanlah orang yang dia bisa memukul musuhnya, satu kali pukulan dia jatuh, bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang apabila memiliki kesempatan dia untuk membalas, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Wow, itulah orang yang kuat. Tapi nek wong kuwi mau ki gak bales mergo rawani, nah itu ora gitu, ora masuk. Contohnya begini, umpama nih ada orang sudah kaya, jabatannya tinggi, badannya keker, gitu kan. DC karo wong buwengkring engkrik-engkriken loro-loronan. Kere meneh. Gitu kan. Pilihan jabatan RT ora kepilih belas itu tuh ya. Wis saking lemahnya wong iki. Tapi nyalai dhek, kira-kira tuh orang yang tadinya itu kuat duwe jabatan tersugih kan gitu tuh ya. Kira-kira saja ndek kata ngantel dhek sepisan wae ambyar kok kan ngono tuh. Tapi justru orang ini lebih memilih memaafkan, maka justru ini loh orang yang hebat, orang yang kuat tuh orang yang model begini. Tapi nek kemudian awake dhewe iki wis bengkring cilik metisil, kere meneh gak duwe jabatan. Kok kemudian disalahi wong sing koyo kuwi mau wis sugih duwe jabatan, wong hebat, kuat, keker kan gitu tuh ya bela dirinya kuat. Awake dhewe disalahi karo wong ngono kuwi. Ge awake dhewe rawani bales, ini bukan karena awake dhewe kuat, mergo wedi wae lha iki. Betul. Betul. Nah, ini orang yang kuat tuh begitu. Nah, yang ketiga kata Mbak Rosi, orang yang pengen kaya tapi dia justru pelit, dia justru orang yang justru dia akan kecewa. Loh, kenapa? Karena begini. Orang yang kaya, hakikat kaya itu bukan harta yang ada pada kita, kata beliau begitu. Nah, terus kekayaan kita itu pada saat dimana apa yang kita miliki, gitu kan? Dan itu sudah sampai kepada orang yang berhak dan kita menjadi wasilah kebaikan atas orang lain, itulah orang yang kaya. Gitu kan. Loh, saiki milih loh jenengan awake dhewe iki lho. Milih dadi wong miskin tapi ra iso mbantu apa milih wong sugih tapi iso mbantu? Iki aja pengen sugih. Jadi orang baik itu penting, tapi lebih penting lagi menjadi penyebab kebaikan. Bersyukur awake dhewe iki kalau dipilih oleh Allah, ya kan? Dititipi oleh Allah, gitu kan? Rezeki yang banyak, rezeki yang cukup, terus kemudian gara-gara adanya kita itu cukup, kita itu lebih ini, orang lain itu bisa terbantu. Kalimat yang lain, orang lain itu bisa menjadi tertolong, terbantu lantaran tangan kita, gitu. Jadi menjadi penyebab kebaikan
itu jauh lebih baik ketimbang hanya sekedar menjadi orang yang baik. Jadi orang yang baik itu baik, penting, tapi lebih penting lagi kalau kita menjadi penyebab kebaikan. Kenapa kok kemudian menjadi penyebab kebaikan? Karena orang yang menjadi penyebab kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala, yang pahala itu akan ngalir saat ketika orang yang menjadi orang yang disebabi untuk berbuat kebaikan tadi yang melakukan kebaikan. Maka seorang ahli ilmu mengatakan gitu kan, kalau engkau itu nggak hitung-hitungan urusan Allah, maka Allah pun nggak akan hitung-hitungan dengan urusanmu. Kalau kau suka menolong orang lain, Allah akan tolong kamu. Kalau kau suka bantu orang lain, Allah akan bantu kamu. Dan kalau kau suka memudahkan urusan orang lain, Allah pun akan mudahkan urusanmu. Kenapa? Tidak ada balasan dari sebuah kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Tidak ada balasan dari sebuah kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Tapi ya sebaliknya, tidak ada balasan dari sebuah keburukan kecuali keburukan itu sendiri. Makanya kita itu berbuat baik atau berbuat buruk, hakikatnya bukan untuk orang lain. Betul, memang manfaatnya untuk orang lain kebaikan kita. Tapi hakikat ketika kita melakukan kebaikan atau keburukan bukanlah untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Ini sering tak ulang-ulang dan tak ulang-ulang dan tak ulang-ulang. Jenengan hari ini hidup enak, jam segini iso ngaji. Loh, ini kan gak urip enak, gak iso ngaji loh. Bledek ya men iki. Golek upo lho tenan. Gak percaya tak sampean? Nyaris walaupun kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali itu kami itu ke Jebres, itu melewati pasar. Pasar depan stasiun Jebres. Masjidnya itu Masjid Baitur Rahman. Kalau lewat situ itu mesti, karena mau nggak mau harus lewatnya itu tengah pasar itu, jalan pasar itu. Orang yang usianya 60, 65 tahun, mungkin itu ada yang hampir 70 mungkin loh ya. Karena kalau dilihat dari wajah dan kulitnya, itu nggak kayak jenengan. Jenengan itu kan umur swidak tahun, tapi koyok 35 tahun. Glowing kan itu ya. Oke, selain jenengan glowing jarine. Ya monggo lah itu jenengan oke. Itu tuh ya. Allahu Akbar gitu ya. Ibu mbok wis tua-tua, mbah-mbah begitu kan. Sing diadep ono kacang, ono pohong, ono tales, ono muntul. Oh muntul ya. Muntul tuh telo ya. Beda ya. Itu yang ubi rambat itu loh ya. Ada kacang tanah kan gitu kan. Ada terong, ada itu panas. Karena kita pulang itu sekitar jam 9:30, kadang jam 10. Itu mereka masih ada di situ. Mungkin nunggu dagangannya habis. Berangkatnya itu pagi-pagi sebelum subuh. Ya harus sudah sampai di pasar. Pulangnya siang mentang-mentang panas. Ada gur cuma nganggo tok caping, ada gur cuma di kerudui kudunge begitu. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kenapa kok mereka di usia 65 tahun, hampir 70 tahun, kok ijek golek upo ngono kuwi lho ya? Apakah dia itu keadaan itu apakah dia inginkan? Saya yakinnya tidak kok. Karepe iki ya kaya jenengan ngono kuwi ya. Umur ngene iki wis duwite akeh. Omahe wis apik, kan gitu to ya. Wis gak perlu megawe meneh, gaweane bendina gur ngaji karo ngaji meneh kan gitu to ya. Makanya neng kono ono kabeh itu ya. Nanti pembicara itu bingung iki materi ini apa ya? Iki mesti kono entuk kan ngono to ya. Lo kan begitu. Tapi enggak apa-apa. Mereka itu sebenarnya enggak menginginkan keadaan itu. Andai kata itu boleh ditukar dengan jenengan, mau mereka. Ya gur sampean wis ora gelem. Allahu Akbar. Cobalah seandainya kita itu jadi mereka. Gitu kan ya. Apa yo awake dhewe iki kuat? Urung tentu kuat gitu. Gitu. Baik, kembali kepada pokok permasalahan. Jadi kalau begitu, kok andai kata kita itu dititipi oleh Allah harta yang banyak, harta yang cukup gitu kan. Yuk walaupun tuh hanya sedikit, jadikan itu wasilah untuk bisa kita itu mendapatkan surganya Allah
lantaran rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ya kan? Nabi itu waktu hijrah ke Madinah itu dipertemukan oleh dua golongan. Satu golongan kaya, yang kedua golongan miskin. Dalam perjalanannya pun dakwanya juga begitu. Ketemunya itu ya golongan kaya dan golongan miskin. Golongan kaya itu seperti kayak Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Sayyidina Ali golongan miskin. Kenapa? Pernah Sayyidina Ali itu pinjem gak duwe panganan kerja nggone wong Yahudi. Gitu kan. Begitu mulai entuk panganan ana wong sing jaluk-jaluk. Akhirnya dikekne. Padahal ning nggon ngomah ki mau diarep-arep karo anaknya Nabi sing jenenge sapa? Fatimah. Diharap-harap ngopo engko suamine mego kerja ya to, kerja ngene orang Yahudi ya kalau salah ya. Itu engko mesti mulih entuk panganan. Mergo dina ki ra duwe panganan. Sampai segitunya. Allahu Akbar. Begitu mulai kok ya ana wong njaluk-njaluk. Sayyidina Ali itu wong sing ora tegelan. Akhirnya dikekno. Lali lek tibane nggon ngomah ki ana sing ngarep-ngarep. Ya Allah, begitu mulai ya gak nggawa apa-apa. Gitu ya. Walaupun Allah ganti iya, tapi begini loh yang saya maksud itu begini loh ya. Ada sahabat yang memang Allah takdirkan itu untuk kaya, Allah ada sahabat yang ditakdirkan untuk miskin. Dan Nabi nggak pernah melarang sahabatnya untuk miskin itu, nggak pernah melarang. Apa dan jenengan dapatkan riwayat Sayyidina Utsman kowe dadi wong melarat wae gak ono. Abdurrahman bin Auf dadi wong kere wae gak ono. Kan satu-satunya sahabat gur pengen melaratkan gur siji tok. Sapa jenenge? Abdurrahman bin Auf tok. Wong sugih pengen melarat ki gur siji tok. Itu bukan karena perintah Nabi loh ya, pengen dhewe. Pengen dhewe, pengen apa? Pengen melarat. Lah ngopo ngerti nek wong melarat kuwi engko mlebu surgane setengah hari lebih dulu ketimbang orang yang kaya. Lah setengah hari itu padha karo pirang tahun. Kan sehari kan berapa tadi? 1000 tahun ya? Sehari kan 1000 tahun, lah setengah hari 500 tahun. Bayangkan 500 tahun. Awake dhewe ngenteni 500 tahun. Nek ngadet iklu. Oh iya. Itu ada bapak-bapak ya, ngenteni ibu-ibu lho. Aduse dhisik dheke. Arep jagong bareng kok. Kene ning motor iki kono ki rung rampung kok. 10 menit lagi teko kan kadang-kadang bapak-bapak do ngamuk-ngamuk. Sakjane jeneng benges iki apa to lho. Adus luwih dhisik lah kok ning motor ngenteni ngantek iklu gitu ya. Lho kan begitu. Ngenteni 5 menit dhewe ngamuk-ngamuk marah-marah. Lah karo 500 tahun. Ya toh. Karena juga pernah dengar Abdurrahman bin Auf itu kalau Abdurrahman bin Auf nanti itu masuk surganya, itu wis keri dhewe brangkang meneh. Apa saking beratnya urusan dunianya. Krungu kuwi juga wis mutuske suami istri klop. Klop apa? Wis nek ngono ayo saiki dadi melarat wae. Holah cocok. Ketimbangku mlebune wis keri dhewe, brangkang meneh rekoso kan gitu tuh ya. Begitu klop suami istri ini pengen jadi melarat, betul. Tahun itu, musim itu, dina itu sedang panen raya. Kurma gak payu. Banyak yang busuk, walaupun bagus-bagus, tapi busuk kenapa? Gak ada orang yang beli. Nah, itu yang dijadikan kesempatan Abdurrahman bin Auf untuk apa? Nukoni kurma yang jelek-jelek, yang sudah busuk-busuk itu tadi karena panen raya, gak payu tadi. Harganya harga standar. Semua dibeli, begitu dibeli kabeh seneng. Boleh nggak jual beli si jenis elek si jenis apik ngono kuwi? Bolehnya di mana? Bolehnya karena ada antarodin. Nek kemudian kono jelek tapi diomongne apik, lah kuwi ngapusi, lah kuwi horor kan gitu tuh ya. Kan gitu kan, horor itu kan ada horor barangnya, horor akotnya, horor pembayarannya kan gitu kan. Kalau itu fikihnya kan gitu kan ya. Lah, kalau kemudian tuku barangnya kayak ngene iki didol sakmene boleh enggak? Ya boleh. Gitu.
Ya boleh-boleh saja. Nah pada saat seperti itu apa yang terjadi? Dituku kabeh. Abdurrahman bin Auf ya seneng, sing dituku ya seneng. Kenapa? Barang apa kurma yang tidak laku menjadi laku, harganya standar apa? Abdurrahman bin Auf ya seneng apa? Dadi kere. Loh kan itu yang diharapkan. Masya Allah seneng, alhamdulillah. Sekarang kita jadi miskin. Ya harga kita habis, iya habis, alhamdulillah gitu kan. Ternyata dari negeri Yaman ada orang yang harus cari kurma itu kudu sing elek-elek. Mau sing apik sing elek-elek. Gak ono sing duwe kecuali Abdurrahman bin Auf. Ngono regane lawarange ra karuan. Kepeksa to Abdurrahman bin Auf ku kudu ngedol. Pokoknya ini harus dituku. Ora kudu dituku. Akhirnya dadi sogeh meneh. Iki. Dadi nek takdire sogeh iki lah mbok pengen kere to ya tetep sogeh. Tapi nek takdire iki wis kere, pengen sugih, nek klenger iki tetep kere ra wis gitu tuh ya. Makanya persoalannya bukan masalah kaya atau miskinnya. Allah itu pilih kita menjadi orang yang kaya atau orang yang miskin nggak ngaruh. Kenapa? Tergantung pada hati kita masing-masing. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan sugih kuwi panggene nenggon ati, bukan di harta. Gitu loh. Bukan di harta, walaupun tetap awake dhewe kudu golek bondo ya sing oke. Kenapa? Karena harta yang banyak menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain. Tapi hakikat kekayaan itu ketika gitu kan, hati kita itu merasa cukup. Nah, orang yang tenang hatinya, itu kan, itu memiliki ciri. Pertama, orang itu senantiasa qanaah. Itu. Apa qanaah? Qanaah itu merasa cukup. Ya toh, merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan, Allah tetapkan, itu namanya qanaah, gitu kan. Sudah Allah kasih kita banyak, bersyukur. Allah kasih kita sedikit, ya tetap bersyukur. Dalam hidup kita hanya ada dua, nikmat musibah, iya. Kalau nikmat kita suruh syukur, kalau musibah kita sabar. Andai kata kok Allah kasih kita itu tetapkan kita kok tidak dikasih banyak, nggak apa-apa. Ya toh, kalau kita bersyukur insya Allah yang sedikit itu akan menjadi berkah. Kalau berkah itu nanti akan menjadikan satu, ya toh, hidup orang itu akan tenang. Itu kalau harta itu berkah. Yang kedua, kalau berkah itu walaupun toh sedikit itu akan cukup, tapi kalau tidak berkah banyak kurang. Yang nomor ketiga, orang yang kemudian mendapatkan harta itu berkah, maka kehidupannya itu akan dijauhkan daripada masalah. Tapi kalau orang itu makan dari harta yang tidak berkah, alias campur yang subhat, maka insya Allah walaupun toh dia kaya, masalah akan ada muncul pada orang itu. Yang nomor keempat, keluarga yang dimana kita itu mencari harta dari harta yang subhat, gitu kan, yang tidak ada keberkahannya itu tadi, maka mohon maaf sekali seorang ulama mengatakan keluargamu akan menjadi neraka bagimu. Maka ono wong sugih mblegedu tapi isine masalah, we. Aduh, we. Tapi ono wong ki yo melarat ngono ki yo ayem ki yo an. Ngono ki anake yo akeh bridil. Yo tapi buktinya ya nyaman-nyaman saja kan begitu. Jangan-jangan yang dia makan itu barang harta yang berkah, harta yang halal. Lo kan begitu. Lah kalau menungsone dewe itu menungsone itu orang kalau terbiasa makan harta itu mohon maaf itu subhat. Biasanya nggak akan pernah merasa puas. Nggak akan pernah merasa puas. Bahasane wong Jawa Timur ijik gragas tur celutak. Iki basa saya wong Jawa Timur iki ya. Wong Banyuwangi lak ngono iki, gitu kan. Lah ngopo? Ya mergo dheweke iki mau apa entuk harta yang tidak berkah. Sehingga apa? Mbok arep akeh tetep kurang karo kurang dan kurang serta kurang lagi. Kan gitu. Baik. Jadi yang pertama yaitu apa tandanya? Orang itu qanaah. Kemudian yang kedua, tanda kalau hati itu tenang, senantiasa ia itu bersyukur. Sakjane memang materi simpel sakjane aslinya itu. Lah dulu sudah pernah dibahas ya, syukur itu ada tandanya berapa Mi? Yang di Nur Huda udah tahu.
Syukur itu ada tandanya 4. 1, ya toh. Tak ulang lagi. Kan tadi hati tenang tadi apa? 1 qanaah ya. Yang kedua ini syukur, itu ya. Dia senantiasa bersyukur. Nah, syukur hati ini bakalan tenang. Nah, syukur itu dikasih tanda. Apa tandanya? Pertama, orang itu akan memanfaatkan apa yang Allah berikan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, orang itu yaitu, akan menyenangkan si pemberi. Kalau menungso ya hati si pemberi. Gitu kan. Yang nomor ketiga, orang itu senantiasa nerimo. Itu kembali kepada kaidah qanaah tadi itu. Ini kan syukur. Kemudian yang nomor keempat, yaitu senantiasa orang itu mudah untuk berzikir. Alias ngucap nih alhamdulillah. Jadi yang pertama, tanda kalau kita itu syukur, yaitu harta kita itu kita gunakan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Awake dhewe dikai bondo akeh, ya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kok kita itu dikasih oleh Allah nikmat? Mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, tangan bisa menyentuh, gitu kan ya. Terus kemudian ya indera kita, telinga kita itu bisa mendengar, maka kita gunakan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan gitu kan? Ya lisan untuk mengucapkan kalimat yang baik-baik. Untuk baca Quran, mata juga kita gunakan untuk melihat Al-Quran. Kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Itu kan begitu. Itu sebagai rasa syukur kita itu begitu. Nah, Allah akan kasih tanda itu kepada orang yang bersyukur itu begitu. Tanda yang kedua, nyenengke hati si pemberi. Ya kalau Allah berarti menyenangkan Allah. Kalau kepada manusia ya berarti ada nyenengke hatinya si menungso kui. Sering yang tak buat ilustrasi itu, sering sekali tak buat ilustrasi itu gini. Kalau saya itu dikasih peci oleh teman saya, itu mesti piye caranya agar saya itu syukur, itu bentuknya itu apa, tandanya apa? Aku nyenengke hati koncoku sing kei. Maka peci ini tak pakai untuk ke masjid, untuk ngaji, untuk sholat, gitu kan? Tak letakkan di atas kepala. Begitu teman saya ngelihat seneng, hatinya seneng. Tapi nek sebaliknya umpama nih, aku dikai peci, yo tak gawa ning masjid. Tapi ora tak kene nggon sirah, tak kene nggon sikilku. Tak ide-ide. Kira-kira koncoku sing ndelokno sing ngerti kuwi mau. Atine mangkel apa anyel? Apa padha? Oh ya padha, ya. Malah jangan-jangan mangkel karo anyel. Ya toh, dipisui loh, saya kan begitu. Tapi kalau kemudian tak pakai itu di kepala, tak gunakan untuk ngaji, tak gunakan untuk sholat ke masjid, koncoku ngerti, wah ini peci yang ngasih dari saya, alhamdulillah dipakai ke masjid. Sesuk aku dikai sarung gajah ngadeg, bisa jadi. Oh duduk, oh ya duduk. Lo kan begitu. Kenapa? Karena nyenengke hati si pemberi, gitu loh ya. Nah, yang nomor ketiga yaitu apa? Ya nerimo, dikai apa terima. Makanya mohon maaf sekali ya. Ini perkara sepele. Ini kaitannya dengan adab. Awake dhewe itu kalau dikai, ini kan dikai snack panjenengan. Iku wajib nerimo, kuwi jenenge syukur. Itu. Karena begini. Nek awake dhewe itu nerimo apa gitu ya. Itu teknisnya itu gini. Ini teknisnya nih. Nek gak doyan ojo dibuang. Nek gak doyan, nek gak seneng, ojo gur dicakot sithik terus ditinggal, ojo. Guru saya ngajarkan itu begini. Ini guru saya ngajarkan itu begini. Kalau kita itu minum, umpamanya pakai apa mineral ini ya. Nek gak entek, mendingan ojo diombe sekalian. Kecuali nek iso digawa mulih. Kan gitu. Snack juga demikian. Nek gak entek, ojo ditinggal, digawa mulai. Nek ora digawa mulai ya dientekke pisan. Jangan sekali-kali menyisakan, ya toh. Jangan sekali-kali menyisakan sesuatu itu nanti tidak akan dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan. Mubadir, gitu loh ya. Ya sudah, nek kira-kira kok iki kok tak ombe gur separo, mesti tak gawa. Lho sing tak tinggal sing jek oto. Nek iki kok iso dimanfaatno maneh gitu loh ya. Engko tinggal wong liya maneh jek iso. Tapi nek wis tak ombe separo iki, kira-kira sapa sing gelem arep ngombe maneh? Gak gelem lak dikuat to. Gitu loh ya. Begitu. Makanya adab itu penting. Karena seorang ulama mengatakan
aku belajar adab 30 tahun nggak selesai. Padahal aku belajar fikih 25 tahun mengantarkan beliau menjadi seorang ahli fikih. Belajar adab 30 tahun gak rampung. Itu loh. Itu ya. Dan adab itu dalam pokok kajian pembahasannya itu levelnya ihsan. Kan gitu kan? Mungkin dulu dengan sudah pernah dengar itu kan? Iya kan? Agama kita dibangun menjadi atas 3 ya. Apa Mi? Islam, iman, ihsan. Betul ya? Islam, iman, ihsan. Pokok kajiannya. Islam pokok kajiannya apa? Syariah, halal haram, makruh mubah oleh raoleh. Nah, ini syariah. Ini level Islam. Yang kedua, tingkat yang berikutnya betul iman. Ya toh iman. Kalau iman itu pokok kajiannya apa? Tauhid, akidah. Nah, yang atasnya lagi ada namanya ihsan. Ihsan itu pokok kajiannya apa? Adab. Itu. Orang syariatnya apik, ya toh. Tauhidnya bener, tapi adabnya elek karo wong tuwa, ngamuk-ngamuk. Karo wong tuwa ngafir-ngafirke, bid'ah-bid'ah. Lah ngopo? Mergo ora sesuai dengan ngaji saya. Hati-hati itu. Lo ya toh ya. Hati-hati. Gitu kan. Enggak ada jaminan. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat, ada orang masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing gitu kan. Tapi sebaliknya ada orang masuk surga hanya gara-gara seekor anjing. Gitu loh ya. Jadi nggak cukup kita itu hanya ngerti ilmu syariat, nggak cukup kita itu akidahnya lurus, kemudian adab kita itu buruk, nggak cukup. Itu nggak cukup. Ya harusnya bagaimana? Syariatnya ya apik, akidahnya lurus, adabnya bagus. Ya begitu. Gitu loh ya. Makanya perkara adab perkara yang luar biasa. Baik, kembali lagi. Baru yang nomor keempat, yaitu tandanya apa? Senantiasa yaitu berzikir. Zikirnya gampang sekali. Alhamdulillah. Itu kalau dikasih dari Allah. Kalau dikasih dari orang lain, ya minimal lah kalimatnya itu ya matur nuwun, syukur ya jazakallah khairan kasir. Sing kaya mbak-mbak ibu-ibu ya jazakillah khairan kasir. Kan begitu. Itu namanya orang itu kalau dia itu bersyukur begitu. Gitu ya. Baik, itu tanda yang nomor kedua. Bukan Mi, kan 2 tadi. Ya. 2 Numi. 1 apa tadi? Qanaah. Yang kedua syukur. Nah, syukur itu ono tandane ono papat itu ono tandane masing-masing meneh. Tapi ya wis cukup nih sampai situ. Yang berikutnya lagi gitu kan, yaitu apa tanda kalau orang itu hatinya tenang gitu kan. Yaitu tandanya adalah orang itu senantiasa banyak memohon ampun hanya kepada Allah ketika telah terjerumus ke dalam dosa. Gitu. Jadi banyak memohon ampun kepada Allah ketika dia itu melakukan dosa. Makanya Masya Allah sekali gitu ya. Orang kalau dia itu kok berbuat salah, wajar, menungso. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Tapi lek wong kuwi salah terus piye? Begini loh cara dudukkan begini. Setiap orang itu punya masa lalu. Tapi setiap orang punya harapan masa depan. Allah tidak melihat yang lalu-lalu. Yang Allah lihat hari ini ketika kita sudah memohon ampun kepada Allah, maka yang Allah lihat itu hari ini. Begitu. Gitu. Maka nggak boleh kita itu menghukumi orang berdasarkan hatinya. Kita itu hanya berhak menghukumi orang berdasarkan dohirnya. Tapi jangan pernah menvonis, jangan pernah menghakimi seseorang. Gitu kan. Membenci orangnya nggak boleh, tapi membenci perbuatannya boleh. Ruwet kalimatnya. Tak ulangi lagi sedikit deh. Gini loh ya, gitu loh ya. Jadi gini, kita itu nggak boleh menghakimi atau menghukumi itu seseorang itu nggak boleh. Lah kita itu hanya boleh menghukumi orang itu bukan hanya berdasarkan dohirnya, tapi tidak boleh berdasarkan hatinya. Gitu.
Nek dohire salah ya salah. Atine kaya apa itu bukan urusan kita. Begitu. Kalau orang ini secara dohir itu kok baik, ya baik. Lah hatinya itu kok dibalik itu ada kemunafikan, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita dohirnya api, selesai. Gitu. Jadi kita nggak perlu mencari tahu sesuatu yang kita itu tidak berhak untuk mengetahuinya, dan mungkin kita bisa jadi memang tidak akan pernah mengetahuinya. Kenapa? Perkara hati itu bukan perkara dohiriah, itu perkara batiniah sing ora iso didelok. Gitu. Gitu kan. Nah, oleh karena itu, lah nek kondisi seperti itu piye carane? Begini, ya toh. Awake dhewe itu nggak boleh benci orangnya. Fulan, kamu begini, nggak boleh. Nggak boleh. Lah terus yang betul gimana? Yang betul itu begini, awake dhewe iki benci perbuatannya, tapi ojo benci menungsone. Nek perbuatannya selamanya jenenge perbuatan elek ya mesti elek. Ora oleh perbuatan elek kok dikatakan baik, ya nggak boleh. Ini perkara bid'ah, jangan kemudian dikatakan sunnah. Ini perkara batil, jangan kemudian kok dikatakan ini hak, ya nggak boleh. Ya yang salah ya salah, yang batil ya batil, kan gitu kan ya. Lah, tapi awake dhewe gak oleh benci orangnya. Makanya mohon maaf sekali, sakwelek-eleke wong, ya toh. Awake dhewe itu gak oleh. Kemudian itu menghina orang itu di depan orang banyak. Kalau kesalahannya itu tidak menjadikan mudarat untuk orang banyak. Tak kasih contoh. Ada seorang dosen perguruan tinggi negeri Islam. Mohon maaf, kesalahan dia itu kesalahan pribadi. Ya luput, ya biasalah ketemu karo mahasiswi. Kan gitu tuh ya. Is paham dhewe lah. Ya menungso tetap menungso gitu ya. Gitu aja sudah. Salah dia. Kalau begitu bagaimana sikap kita? Ya simpel. Ya sudah, awake dhewe itu jangan sekali-kali ya toh membuka aib dia itu di depan orang banyak. Nggak boleh kita sebut nama dia, nggak boleh. Kalau kemudian membuat contoh perbuatan itu boleh, tapi nggak boleh itu loh fulan itu begini, nggak boleh. Tapi kalau andai kata ada orang kok kemudian menyampaikan sesuatu, yang sesuatu itu menjadikan mudarat untuk orang banyak. Contoh, ada seorang dosen yang mengatakan nikah sesama jenis itu boleh. Nah, kan gitu kan? Itu berarti merusak orang banyak. Nah, kalau merusak orang banyak begitu, nah mohon maaf, yang seperti itu baru boleh disebutkan orang ini pernyataannya begini-begini. Kenapa? Karena kalau kita tidak sebutkan, nanti orang akan mengikuti dia. Itu berbahaya. Tapi kalau yang pertama tadi kan orang ini kan salah, tapi salahnya kan pribadi dia. Urusannya nggak ada kaitannya dengan orang lain. Korbannya menggur si tok, ya gur kuwi mau tok, kan begitu. Gitu loh ya. Maksud ya. Dan bisa jadi ketika orang ini satu saat nanti dia sadar mendapatkan hidayah, dia bisa jadi lebih baik. Kan gitu kan? Karena tidak menjadikan mudarat untuk orang yang lebih banyak lagi. Tapi beda kalau kemudian sebuah pernyataan yang ngomong itu orang yang punya ilmu, orang yang hebat, orang yang terkenal, tapi ngomongnya sesat. Nah, nek ngene iki baru boleh. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan, orang lain akan mengikutinya dan kesesatan akan sampai pada orang lebih banyak. Itu. Nek guru saya ngajari begitu. Gitu loh ya. Baik, yang berikutnya lagi. Tanda kalau hati itu tenang, itu senantiasa ia mengerjakan amal soleh. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuh iyannahum hayatan thayyibatan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Amal soleh itu ganjarannya, balasannya apa? Hidup yang baik. Hidup yang baik itu dua. Sebagaimana awake dhewe itu njaluk bendino. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup yang baik itu ya donyane apik, akhirate apik. Ora cukup donyane apik, akhirate mlebu neraka dipresto ngantek memet, gak penak. Neng donyane ya Allah, wali biyanget wis perkara kosong, banyak musibah, banyak bencana, banyak begini nih. Ya walaupun nanti kita itu bisa dapat surga iya, tapi mohon maaf, kefakiran itu lebih dekat kepada kekufuran. Wong fakir itu rata-rata kufur. Gitu loh ya. Wong fakir itu rata-rata kufur. Ngapa kok disebut, ngapa kok bisa kufur? Karena orang yang fakir itu terkadang enggak sabar dengan keadaan kefakirannya. Bisa dimaklumi ya? Gitu loh ya. Enggak sabar dengan kefakirannya. Yang kedua, jangan-jangan orang ini dia tidak memahami konsep iman. Itu loh kenapa awake dhewe iki dikongkon belajar iman sebelum Quran. Kan ngono to ya? Itu kan nasihat Ustaz Budi Azhari. Bukan cuma Ustaz Budi Azhari, semua Ustaz pasti begitu. Awake dhewe dikon belajar iman, saya baru Quran. Kan begitu. Kenapa kok belajar iman? Karena nanti kalau kita itu belajar, kalau iman kita itu sudah kuat, iman kita itu sudah bagus gitu ya. Nanti kita itu dalam kehidupan kita dan macam-macamnya itu insya Allah lah. Gitu kan. Semuanya akan jadi baik. Makanya ukuran kemuliaan seseorang itu kan tidak diukur kaya atau miskinnya, tidak pula diukur siapa pejabatnya atau rakyatnya, tapi ukuran mulyane menungso itu diukur dari apanya? Siapa dia yang punya iman, gelem ngamal soleh, bertakwa, itulah ukuran kemuliaan seseorang itu di situ. Tapi nek menungso secara umum ngukur kemuliaan bukan di situ. Biasanya diukur sangka apa? Bondone. Lah moto dhek penjahat gitu. Tapi nek soge, nek jagong ora pernah dikongkon gawe teh ning mburi ora pernah. Kira-kira sing gawe teh iki wong sing kere-kere gimana? Saya tidak merendahkan itu, padahal mohon maaf loh ya. Goro-goro tukang teh ini iso ngerusak hajatane wong sing soge mbelegedu sing mewah iso rusak kabeh goro-goro sapa coba? Wong iki mau. Lah coba umpamane gawe teh, wah itu gedungnya mewah sing nggon kene. Iki ngene to ya. Umpamane itu gedungnya mewah, sing diundang wong sing sugih-sugih, pejabat-pejabat wis pokok. Wah, hiburane wis mewah kabeh. Terus sing gawe teh ki mau ngambek, ngamuk kuwi mau. Wayahe teh campuri gula, campuri uyah. Kira-kira ki ya. Sing ngelek iki mau kowe kene. Oh, pesta sing mewah ki mau insyaallah isine menggur miso-miso tok. Lho kan ngono ki. Iki lho diundang ngene-ngene nek ku ngamplop wis gedhe wis oke sakmene kok. Lah kok dikae campur upel kok. Wah ngono dadi. Asin. Wah, dadi geger itu. Akhirnya gur dadi omongan lho. Ini gara-gara perkara sepele to ya. Ya itu. Makanya mohon maaf sekali awake dhewe itu gak oleh kok kemudian merendahkan orang, ukur muliane orang itu hanya berdasarkan pada hartanya. Gak boleh. Mohon maaf sekali, gak boleh. Gitu kan ya. Sudah. Gitu. Setiap orang itu punya ininya masing-masing, gitu kan ya. Punya kelebihannya masing-masing, punya keistimewaannya masing-masing. Jangan-jangan orang ini betul secara dohir dia miskin, tapi masya Allah hatinya halus, hatinya itu bersih, kan begitu. Sehingga apa? Engkau deloken mulyane wong iki didelok kapan toh? Hakikat mulyane wong itu secara dohir engko lek ndelok kapan? Pada saat matine. Saat matine serius. Tandane apa? Pertama, deloken saat mati itu dia itu dalam keadaan tenang atau goncang. Dua, apakah dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak? Walaupun ini relatif, karena apa? Ada orang yang bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak bisa secara lisan, tapi hatinya. Ini biasanya nanti didelok dia dalam kondisi tenang. Tapi nek mati sarungnya mati kok kemudian dadak melilik-melilik, arep mati dadak hati-hati itu, hati-hati. Itu yang disebut dengan mati dalam keadaan goncang. Ini ada kisahnya dari Nabi. Yang nomor ketiga, deloken pada saat dia itu meninggal tadi ya. Sing takziah kuwi mau iku salat apa ora?
Sing takziah akeh, maklum lek pejabat iki biasanya mesti akeh. Wong sugih sing takziah akeh, mergo apa? Koncone akeh. Tapi deloken ukurane ngene, sing salat wong pira? Gitu. Ora kok ngukure karangan bunga, pojok kono pojok ngono. Nek arep njukuk ngentasi apa to? Mulung, mulungnya apa to? Bahasa Indonesia apa? Allah apa? Jukui itu, ngambil itu. Dadak ngundang truk kok. Wong saking ngokayo karangan bunga pucuk kono nganti pucuk kene ono. Begitu salat, ya Allah. Gitu kan. Gur Allahu Akbar. Sithik banget. Hati-hati tanda nih kalau orang ini itu enggak baik. Tapi kalau orang itu nanti pada saat mati walaupun dia tidak terkenal, kok sing nyolake kok oke, syukur-syukur lebih dari 40 orang, yang 40 orang itu dia itu tidak munafik, ya toh. Dia itu tidak syirik, aman itu mayit. Delok wae. Maka ada sebuah cerita menarik. Ada orang yang dia kaya raya, terkenal sekali. Pada saat dimandikan apa yang terjadi? Mohon maaf ya, mohon maaf. Ojo mangan sih. Saat dimandikan ini mayit, itu kan perut itu kan harus dianu ya, harus rodok ditekan ya. Apa yang terjadi? Kotoran itu keluar dari mulutnya. Yang bawah juga keluar iya, tapi keluar di atas juga keluar, ini juga keluar. Kemudian rodok dianu sedikit, kok keluar lagi? Dia kok nggak ada habis-habisnya? Kayaknya wes oke sing metu, tapi kok nggak habis-habisnya? Sampai kemudian beliau itu apa si tukang mandi sing memandikan mayat ini nganggo alon-alon wae akhirnya. Kenapa? Takut kalau nanti akan keluar lagi. Logikanya harusnya keluar yang sedikit yang sudah begitu banyak ini harusnya sudah habis. Tapi kok nggak habis-habis. Dan baunya luar biasa busuk. Gak ada satu anaknya pun yang mau memandikannya. Ya maklum saja, kenapa? Karena anaknya tidak dididik agama. Jadi arep mandeni mayat ngongkon wong, bayar wong liya. Semuanya serba dibayar. Apa ndek duit? Anaknya nyentuh saja enggak. Allahu Akbar. Lihat tuh, mohon maaf nih, kalau sudah begini ini, tanda mayat ini bakalan mayat sing mohon maaf nih. Lah nek terus sakaratul maut iki mau wis elek apa meneh engko nek ning nggon kubure elek ora sang ngarep-ngarep akhirate apik, ora bakal apik mesti elek. Itu ukurnya begitu. Dan keadaan sebelum orang itu dikuburkan itu adalah ukuran. Ya toh, apakah orang itu tuh ning donyane elek apa apik engko ki ndeloke pada saat kematiannya itu. Kenapa? Karena kematian itu, saat sakaratul maut itu, atau sebelum dikubur itu kesimpulan itu biasanya orang oke, mengkor sithik, waktunya hanya pendek. Sakaratul maut itu nggak panjang, paling hanya sekian jam bisa jadi, atau 1 hari bisa jadi, nggak panjang. Dari kehidupannya itu yang begitu panjangnya, bisa jadi 60 tahun, kesimpulannya 5 menit. Allahu Akbar. Tuh. Makanya seorang dulu awal itu selamat atau tidak selamat, lihat, gitu ya. Nah kalau katanya goncang tadi begini Pak, ada satu cerita. Saat dimana Nabi itu, satu ketika itu tidak nunggu orang yang dikubur, karena galini urung rampung, nunggu, duduk diem begitu. Dan itu memang adab. Nenggon kuburan ki ojo oke ngomong, ojo melu bapak-bapak kan. Lah aku ki sering kok melu nguburke mayit yo sering. Lho bapak-bapak, ning nggon kuburan iki lho. Lah kok nek ngomong ki yo waton jawab lah wae. Ya Allah. Kan enggak boleh toh, kita itu menghina mayit itu enggak boleh. Walaupun mayit itu jelek, enggak boleh dihina. Betul, kita ngerti mayit iki elek iya, tapi ojo pernah menghina mayit. Enggak boleh. Itu dia. Tapi bapak-bapak ki yo ngono ku yo. Nek ngomong yo ngono ku, ya Allah. Itu enggak boleh. Harusnya gimana? Diem. Nenggon kuburan tuh karo ngenteni iki prosesi pemakaman diem. Nah pada saat itu terdiam begitu Nabi itu tiba-tiba cerita. Gitu. Nah mayit itu jadi ini, orang itu kalau sebelum dimatikan Allah, sebelum ruh itu dicabut akan didatangi 2 malaikat. Pertama akan duduk di atas kepala orang itu, yang kedua agak jauh. Kalau si mayit itu baik, malaikat akan nyabutnya itu pelan. Seperti kayak jarum yang dimasukkan itu ke botol, ke air, diangkat mana halus, gitu. Tapi kalau orang yang buruk, seperti kayak air di gelas yang ada kapasnya,
kemudian dimasukkan itu besi yang berjeruji-jeruji dimasukkan. Terus setelah itu kan diangkat, maka kapasnya akan terangkat, airnya jadi goncang. Begitu. Kalau mayat yang baik itu akan disambut, dibawa oleh malaikat yang kedua, yang duduknya itu agak jauhan. Kain kafannya halus, lembut, wangi. Tapi kalau orang yang buruk, kain kafannya itu kasar. Setelah itu dibawalah ke langit satu. Orang yang buruk akan ditolak oleh para penghuni langit satu. Tapi orang yang baik, orang yang beriman akan diterima oleh malaikat penghuni langit satu. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, sampai langit yang ketujuh. Lo kan begitu. Setelah itu nanti akan dikembalikan lagi ke mana? Dikembalikan lagi ke bumi. Untuk dia itu akan ditanyai oleh Allah. Makanya tidak heran sering kita dapatkan cerita-cerita dan kisah-kisah bahwasanya apa? Ada orang yang mati, wis dikubur, mergo kuburan ini gak patut dirawat, dindih uang. Ini yang cerita itu ada, namanya Pak Heri. Itu orang Gawo. Saat ngedok kuburan, mohon maaf sekali, tulang-tulangnya itu ngumpul dari siji. Kan logikanya gak mungkin ya. Nek mayat iya jenenge sikil ning kono, sikil paha gini kan tengkorak terus di atas. Ini enggak. Begitu tapi begitu macet loh. Kok entok balong. Begitu di ini ya sudah enggak apa-apa, boleh dijukuk engko terus di sampingnya ngono oleh gak apa-apa. Itu memang adabnya begitu. Enggak ada masalah. Cuma yang kemudian beliau itu jadi heran itu apa? Ngopo kok tulang-tulangnya itu ngumpul dadi siji, sirahe ning nggon dhuwur ngene. Dadi kaya sikil kan iki awak ngene iki dodo ini dadi nglumpuk dadi siji ngene iki, terus sirahe ning nggon dhuwur. Kok iso? Mohon maaf. Ya Allah. Nek Pak Jun cerita ngedok kuburan. Iya, tulang kaki ada, ketemu kabeh ini ada, tapi kok sirahe kok gak ono. Apa ya waktu ngubur ki sirahe dipotol sih? Kan ndak mungkin dah. Ternyata digolek nganan ngiri gak ketemu. Akhirnya dikedok meneh. Kepala posisi itu wis turun ke bawah sekian hasta itu turun. Sekian senti itu turun. Tapi yang turun itu cuma kepalanya tok. Padahal yang lainnya itu masih roto begitu. Logikanya nggak ketemu kita itu. Loh iya. Dan itu kan nggak bisa toh kemudian kita itu mau nanya bagaimananya kan kita nggak tahu. Itu kan perkara gaib gitu. Maka hati-hati sekali. Allahu Akbar. Allah. Baik, masih ada waktu sedikit lagi, kan 1 jam ya, sedikit lagi. Tanda yang berikutnya lagi, yaitu, kalau orang itu hatinya tenang, maka orang itu senantiasa menjauhkan diri dari perkara-perkara yang merusak hati. Apa yang menjadikan merusak hati itu? Nih, sebagaimana Hasan Al-Basri, beliau itu pernah jalan-jalan ketemu sama seseorang, yang orang itu seorang tabib, dan kemudian ia bersama dengan seorang pemuda yang soleh. Kemudian ia itu menanyakan perkara kaitannya dengan apa yang menjadikan hati itu tenang dan obatnya hati itu apa, kan gitu kan. Si tabib itu kemudian ia mengatakan, gitu kan, dengan kalimat yang panjang, kalimatnya tidak usah ada ini kan. Ada 10 perkara. Yang pertama, kefakiran. Jadi yang pertama itu kefakiran. Karena jawabannya si tabib itu, ambillah 10 macam ramuan. Ambillah akar pohon fakir bersama dengan akar pohon tawadu. Jadi yang pertama itu adalah kefakiran. Itu akan menjadikan hati itu akan terobati dan akan menjadi tenang. Tapi jangan dipahami awake dhewe kudu melarat ojo ya. Jangan begitu cara mendudukkannya. Itu ya. Maksudnya itu begini loh ya. Kalau kemudian kok kita itu mendapati sesuatu yang paling rendah, itu menunjukkan nek rendah wae ngono kuwi ya nek luwih tinggi ya ndak perlu harus dibahas lagi kan itu kan. Jadi kalau kemudian kok di sini kefakiran itu akan menjadikan tenang hati, iya, berarti nek wong sing cukup bisa jadi dia juga lebih tenang, bisa jadi begitu. Jangan kemudian awake dhewe iki nek pertanyaane apa jawabane A, kesimpulannya langsung Z, ya aja ngono. Aja ngono. Dadi umpamane nek ben ati tenang kudu fakir, ya nek ngono awake dhewe dadi melarat wae rasa sugih, jangan begitu.
cara dudukan tidak begitu. Jadi yang pertama adalah kefakiran. Yaitu kefakiran itu akan menjadikan hati tenang. Kemudian yang kedua yaitu kerendahan hati, ketawaduan. Rendah hati juga akan menjadikan hati orang itu tenang. Apa itu tawadhu? Menerima yang hak, ya, walaupun datangnya dari siapapun, itu namanya tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri, salah, ya kan? Tawadhu itu rendah hati. Kebenaran atau yang hak itu datangnya dari siapapun, dia akan menerima. Itu namanya orang yang tawadhu. Tapi kalau orang itu kok hanya menerima kepada orang yang di atas saja, maka itu namanya bukan tawadhu, dia orang yang sombong. Abu Hanifah itu orang yang sangat terkenal. Satu ketika dia itu nasihati anak kecil yang dia pakai sendal, yang sendal itu dari kayu. Nak, kamu pakai sendal dari kayu ini hati-hati loh ya, kamu nanti bisa tergelincir kaki kamu. Kemudian si anak kecil itu ngomong, siapakah Anda wahai Tuhan? Aku adalah Nu'man. Oh, itu seorang ulama yang agung. Itu titel itu bukan dari saya. Orang-orang mengatakan itu, saya begitu. Kata Abu Hanifah. Apa sih kata anak kecil itu? Wahai Tuhan yang wahai ulama yang agung, gitu kan ya. Kalau sendal kayuku hanya akan menggelincirkan aku di dunia, gitu kan. Tapi wahai Tuhan, gitu kan, jabatanmu yang kau sandang itu bisa menggelincirkanmu itu di dunia dan akhirat. Nangis Abu Hanifah, nangis. Abu Hanifah itu loh ya, itu kan imam madhab ya. Saat itu orang terkenal sak donya, saat itu keulamaannya itu gak ono sing gak kenal karo jeneng Abu Hanifah itu. Jeneng nama aslinya kan Nu'man. Allahu Akbar. Itu tawadhunya Abu Hanifah. Walaupun yang nasihat itu bocah cuwili pun sekalipun, dia tetap nerimo. Itu orang yang tawadhu, maka hatinya tenang. Gitu loh. Yang ketiga maksud saya. Yang ketiga, tapi sebelum itu ada sebuah nasihat menarik. Al-faqru syi'arul awliya'i wa hilyatul asfiya'i wa ikhtiyaarullahi ta'ala li khawasihi minal atqiya'i wal anbiya'i. Fakir adalah simbol para wali dan perhiasan ahli sufi dan pilihan Allah untuk kekasih-kekasihnya, yaitu orang-orang yang takwa dan para nabi. Oh, ternyata fakir itu Masya Allah, itu memang Allah tentukan, Allah itu berikan kepada siapa? Para wali Allah. Ibrahim bin Adham, seorang bangsawan, dia itu rojo. Bahasa kita itu sekelas khalifah, walaupun raja-raja kecil. Itu ninggalkan kerajaannya, pilih jadi salik. Megawe iki dhek golek mangan, iku megawe wis entuk apa sih pangan rampung. Senengane apa? Ziarah ning nggon Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu namanya Ibrahim bin Adham. Ninggalkan kekuasaan kerajaannya gur pengen dadi wong sing zuhud. Itu. Dan banyak kisah-kisah begitu. Para nabi rata-rata miskin. Nabi itu kaya betul memang. Tapi Nabi itu nggak pernah nyimpen duit, kekayaannya itu lebih dari 3 hari. Ya memang kaya hakikatnya, tapi secara dohir Nabi itu miskin. Ya memang miskin. Loh, ini tadi Allah juga begitu kok. Untuk orang siapa? Kefakiran itu orang yang bertakwa dan para nabi. Makanya para nabi itu diuji oleh Allah dengan apa? Dengan kefakirannya. Karena kalau kemudian Nabi itu jadi orang yang kaya raya, kok dia pengaruh orang-orang kafir itu ngomong wajar wong sugih. Wong padha melu oke, wajar. Nah nek wong iku wong melarat, wong kere, yatim, kok aku oke wong sing padha melu. Oh, ini mesti istimewa ini. Begitu. Gitu loh ya. Begitu. Nah, andai kata Nabi itu kaya raya, orang-orang itu nggak akan gumun. Lah ngapa? Wong kaya mesti pengikut banyak. Nah, tapi wong miskin kok diikuti? Oh, ini mesti ada yang aneh, ada sesuatu yang unik. Lu kan begitu. Baik, ya. Ini betul, udah habis waktunya. Kalau sedikit lagi nggak apa-apa. Yang nomor ketiga, yaitu apa? Yaitu ihlij. Apa itu ihlij? Itu
ngersii kotoran, gitu ya. Membersihkan kotoran. Maksudnya bagaimana? Orang yang hatinya tenang, gitu. Maka dia itu senantiasa membersihkan kotoran-kotoran dosa. Baik itu kotoran yang menempel pada batiniahnya maupun lahiriahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika at-taibu minadz-dzambi kaman la damba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, kalau kita itu sudah mohon ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Pasti, yakin saja. Itu. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita. Cara paling simpel, teknisnya banyak baca Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Yang kedua, perbanyak membaca subhanallah wa bihamdi. Berapa? 100 kali dalam sehari semalam. Yang nomor berikutnya lagi, sempurnakan wudu. Yang berikutnya lagi, jangan tinggalkan sholat wajib. Yang berikutnya lagi, senantiasa yaitu orang itu yaitu ketika dia melakukan sebuah dosa, bersegera dia itu untuk bertaubat kepada Allah. Dan setelah itu jangan berlaku jahar. Apa itu jahar? Nunjukkan lagi, ngetok-ngetoknya meneh keburukan yang dulu sudah pernah dia lakukan dan dia sudah tobat, ojo diduduhnya meneh. Itu namanya jahar. Tadinya simpel kok. Gitu kan. Yang berikutnya lagi yaitu apa? Agar menjadi tenang, ridho. Yaitu ridho. Ridho. Ridho itu adalah menerima berbagai keadaan atau hukum dengan perasaan senang. Itu namanya ridho. Gitu kan. Nomor berikutnya lagi yaitu senantiasa orang itu bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjauhi segala apa yang dapat menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Jadi nomor berapa ini tadi? Kan ada 10. Nomor 5. Jadi yang nomor 5 apa? Yaitu apa? Takwa. Jadi takwa. Bahasa yang lain itu begini deh. Takwa itu bisa dimaknai begini. Kita itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Iya. Iya, memang begitu? Iya. Berikutnya lagi, sidik lagi. 3 menit lah, 3 menit. Saya minta waktu tambahan sedikit aja. Nah, masih katanya dengan takwa. Takwa itu mempunyai bagian, gitu kan. Bagian luarnya adalah memelihara batas-batas dari Allah, maksudnya itu syariat Allah, gitu kan ya. Sedangkan bagian dalamnya adalah yaitu apa? Niat dan ikhlas. Ikhlas itu dulu ada 3 tingkatan. Rendah, sedang, paling tinggi. Kita nggak bahas itu. Tingkatan paling rendah, kita bahas yang paling rendah. Orang yang dia beramal karena Allah, niatnya untuk Allah, gitu. Dan dia mengharapkan keridhaan Allah, tapi ijek ngarep-ngarep tujuan iki urusan dunya. Contoh, aku sholat duha pengen sugih. Aku sedekah ben aku tambah sugih maneh. Iku jenenge ikhlas. Ikhlas aku sedekah karena Allah. Aku sholat duha karena Allah. Iya, tapi jek ngarep-ngarep aku ben sugih, aku ben urip enak, aku ben duwe ngene ben ngene. Itu yo ikhlas, tapi level paling rendah. Tapi tetap ikhlas, boleh. Sing tinggi gak usah bahas. Ya. Terus yang berikutnya lagi yaitu apa? Mahabbah. Apa itu mahabbah? Itu ya. Yaitu cinta. Mahabbah itu adalah menganggap sedikit terhadap jasa besar diri sendiri, tapi menganggap banyak terhadap jasa walaupun sedikit dari orang lain. Namanya mahabbah. Orang lain itu maksudnya bisa jadi Allah. Dari Allah itu sedikit tapi bagi kita besar. Itu namanya mahabbah. Gitu ya. Baik. Yang terakhir sebagai penutup yaitu ada syukur dan ada roja. Syukur sudah kita bahas. Roja itu apa? Harapan, rasa optimis, yakin terhadap kemurahan anugerah Allah, yakin kalau itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Kan begitu. Nah, saya rasa itulah ya. Nah, kalau itu kita sudah lampaui, kita sudah dapati, ya toh, tanda-tanda itu, terus kemudian ciri-ciri itu, perkara-perkara yang bisa menjadikan hati kita itu tenang, gitu kan.
Kalau itu sudah sampai pada diri kita semuanya, insya Allah saya yakin yakinnya itu ya. Kita akan diberikan oleh Allah itu ketenangan. Tapi ya sebaliknya, jika kita kok tidak menjauhi dari kalau kemudian kita tidak mendapati apa-apa yang kita sebutkan di atas tadi, ya mohon maaf sekali. Kayaknya terlalu berat kalau kemudian kita itu untuk mendapatkan sesuatu yang ketenangan. Gitu. Baik, saya rasa itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terlalu kepanjangan. Gitu. Karena, ya, omong apa? Omong gak silakan. Kalau saya mah santai, gitu ya. Kalau ada mau satu yang mau disampaikan silahkan. Atau mungkin saya keliru atau saya salah. Ya, monggo silakan.